Ya, mantap. Selamat datang di Fat Podcast. You are listening Fat Podcast. Jam 10 malam dari sini. Keren banget tempatnya. Gue habis bincang-bincang, ya kan, dengan teman sejawat. Ya, seperti apa yang lo semua lakuin ke teman-teman lo kalau lagi di usia apa nama ini, quarter life, ya, lagi di usia quarter life, di usia 24, 25, 26. Ya, ngomongin karir, cinta, dan keluarga. Kalau di usia 18, 15, 17, 18 kan ngomongin tugas. Enggak juga sih. Ada satu apa namanya ya? Satu cerita tadi menurut gua sih menarik untuk diperdebatkan ya. Tapi sebelum ke situ gua cerita dulu kalau background gue adalah sarjana seni. Lebih tepatnya kuliah gue dulu jurusan film di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gokil. Gue tuh masih inget ya, hari pertama gue lihat nama gue lulus di ISI Jogja, itu bangganya sama persis sama yang gue banggain hari ini kayaknya. Persis, nggak ada bedanya. Bangganya setengah mati. Karena apa ya? Gue tuh mungkin dicekokin kesenian kali ya. Itu sejak SD kayaknya. Enggak, TK. Gue tuh pokoknya inget banget satu-satunya juara satu yang pernah gue raih. Oh enggak, salah dua juara satu yang pernah gue raih adalah lomba mewarnai, yaitu lomba gambar atau lomba mewarnai gitu. Gambar kayaknya, gue inget teman-teman gue juga gambarnya pada beda. Itu waktu gue TK 17-an di komplek, ya kan. Gak tahu kenapa gue sih pada saat dibilang juara satu, gue tahu kenapa gue juara satu. Karena ketika gue ngeliat gambar-gambar temen gue, ini TK nih ya, gue masih inget nih, emang cara mewarnainya kasar aja, kayak bocah mewarnai lah, keluar outline, kayaknya gue rapi deh. Padahal gambar gue tuh cuma gambar rumah 2 dimensi aja. Rumah, jendela, pintu, cerobong asap, rumput, pohon, ya. Dan bukan gambar gunung. Sorry ya, gue udah dari TK ya, udah gak ngikutin orang. Terus juara satu berikutnya adalah lomba azan waktu gue kelas 6 SD atau SMP kelas 1 kayaknya. Pernah gue lomba azan, ya kan. Anyway, jadi gue masuk isi. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang isi dan di dalam-dalamnya. Tapi di sini gue mau ngasih tahu kalau
eh di usia bertumbuh gua, yakni umur berapa sih kuliah? 18, 19 sampai umur quarter life. Anjay. Itu gue di Jogja, di kampus. Kuliah gue lama banget, 7 tahun setengah. Ya gue tahu nih, buat orang-orang yang demen banget gue kuliah lama, pengen gue nyebutin setengahnya. Ada yang bilang 8 tahun, tapi gue denial kalau gue 8 tahun. Orang literally exactly 7 tahun setengah kok. Tuh. Jadi lingkungan kampus, seni, dan Jogjanya itu sendiri juga membentuk gua, yang menjadikan itu perlu diingat usia-usia krusial ya. Usia-usia jati diri kedua lu itu. Kan kalau anak sekolah dibilangnya sedang mencari jati diri. Nah, ada fase 2-nya adalah ketika kuliah, gua rasa sih ya. Sedang mencari jati diri. Bentar deh, gua kayaknya mendapat teori baru kenapa ada istilah mencari jati diri. Kayak gue tahu deh kenapa masa sekolah adalah usia mencari jati diri, masa kuliah juga fase 2 buat gue untuk mencari jati diri. Karena kita dikelilingi sama orang-orang random. Iya kan? Itu adalah masa-masa terakhir sebelum kita memilih dikelilingi orang sefrekuensi atau semisi, se-project, yaitu pada saat kerja kan. Ya memang waktu kerja juga banyak orang-orang yang nggak ini sama kita, tapi at least kita ada di satu industri, satu profesi, ya kan. Jadi itu ternyata kuncinya. Anjir, gue baru kepikiran sekarang. Ternyata kuncinya adalah kalau lu belum menemukan jati diri lu sampai umur berapapun itu, mungkin sekolah lu kurang main, kuliah kurang main, terus lu merasa pada saat kerja juga lu belum menemukan jati diri lu, berarti itu kuncinya, men. Coba dikelilingi sama orang-orang random aja, karena justru di situ referensi lu sebagai manusia menemukan orang-orang yang random itu. Kalau ternyata ada orang kayak gini. Ada orang kayak gini. Oke. Jadi ya itulah. Gue tuh selalu menjawab kalau ada orang yang heran sama gue. Lu tuh kenapa begini sih, Fat? Lu kenapa bisa begini sih, Fat? Pada saat serius ataupun bercanda ya, gue sih selalu menjawab Jogja ya. Jogja berperan sangat besar dalam hidup gua kayaknya. Oke, itu gue mau cerita apa sih tadi? Oh ya, jadi tadi topiknya mengarah ke kenapa sih? Gue tuh risih soalnya. Kenapa sih guru itu harus digugu dan ditiru seplek-plekan itu? Karena apa? Karena ya kita tahu, masa guru telat, masa guru dari penampilan deh nggak rapi, rambut, pakaian,
sepatu, ya kan? Masa guru kayak gitu? Kan guru kan harus digugu dan ditiru. Iya sih. Cuman gue tidak 100% membenarkan statement itu. Tahu gak kenapa? Karena orang tuh menurut gue harus kenal sama realita sedini mungkin. Seperti yang lo lihat nanti, atau tadi kelihatan gak? Di lampu merah ada anak muda, ada bocah nih di lampu merah depan. Kayaknya gue tuh sering lihat nih bocah jam segini loh, bocah SD di lampu merah. Udah gila kali, jam 10, jam 9 malam. Berarti kan dia udah bertemu dengan realita hidup sedini mungkin kan. Nah, skala kecilnya adalah kalau anak ini ngeliat, oh ada orang gondrong segini, oh ada orang yang rapihnya segini, oh ada orang yang pakai sepatu ini kayak begini, sepatu, oh ini sepatunya bahannya kulit, oh sepatu kulit namanya pantofel, oh ada sepatu, oh ada sepatu running shoes yang bisa dipakai formal juga kalau pakai celana bahan. Lepas dari sekolah udah pasti dia mengantongi informasi itu kan. Udah pasti dia tahu kalau di dunia ini, realita ini ya, bahkan ya nah ini nih, karena gue pernah gondrong ya, gue tuh selalu ditanya sama orang apa rasanya gondrong, sama cowok-cowok nih terutama. Ih, rambut segitu, dulu rambut gue mana ya, sebawah ketek kali, sebawah dada. Pokoknya kalau gue duduk bungkuk itu bisa nyampe puser gue rambut gue. Apa sih rasanya? Apa sih? Coba pikirin baik-baik deh. Ada anak-anak kuliah. Ini udah kuliah nih soalnya. Ada anak-anak kuliah yang nggak tahu informasi apa yang dirasa kalau dia gondrong. Coba pikirin baik-baik. Ada anak kuliah cowok, dia tuh nggak tahu apa rasanya gondrong. Udah kuliah, informasi sesederhana rasanya punya rambut gondrong aja dia nggak tahu loh. Coba pikirin baik-baik. Nah, gue juga tahu di sana lu pasti juga punya statement. Ya kan, kita nggak mesti ngerasain lobang yang sama, bisa ngelihat orang. Nah, in reality ada sesuatu yang emang harus lu rasakan sendiri. Gak bisa dikasih tahu. In reality ada sesuatu, ada orang ya. Kalau tadi kan ada sesuatu yang bisa yang harus lu rasakan sendiri. In reality, in another reality, ada orang yang nggak bisa dikasih tahu, yang
yang apa namanya, yang percayanya sama apa yang udah dia rasain. Ada loh. Dari mana gue tahu? Dari kuliah, dari ketemu orang random, dan juga dari ya karena lingkungan gue membebaskan untuk berpenampilan seperti apa kali ya. Jadinya gue tahu lu rasanya gondrong. Coba deh, lu tahu gak rasanya? Apa sih yang lu tahu? Paling cuma gerah. Coba deh, lu tahu persis gak apa rasanya? Baru bangun tidur, sebelum nggak mandi 2 hari, baru habis mandi, cara ngeringin yang bener, cara ngeringin yang cepet. Itu semua informasi tahu. Udah gila kali. Itu ya, in reality ada rasa yang nggak bisa dikasih tahu, harus lu rasain sendiri. In another reality ada orang yang nggak bisa dikasih tahu. Dia cuman percaya sama apa yang dia lihat atau yang dia rasa. Jadi untuk apa statement ini gue buat? Sebenarnya untuk memperjuangkan berat banget kayaknya. Ya intinya gue pro sama guru gondrong deh, itu deh. Buat gue nggak ada urusannya penampilan rambut ya spesifik. Seragam sebenarnya juga iya sih, sepatu juga iya sih. Orang di sekolah buat pinter dan sopan dan santun. Ya kalau ada orang gondrong sopan, lu mau ngomong apa? Temen gue ada kok orang gondrong respect banget gue. Temen kuliah gue orang gondrong tetap ngerti sopan, berarti kan gak ada hubungannya. Oke, kerapihan. Nah, balik lagi ini sama misi sekolah berarti ya. Gimana ya? Soalnya di satu sisi gue tuh juga pengen anak-anak merasakan juga gitu. Memang ada batasnya. Nah, balik lagi ini ada pada kontrolnya, ada pada guru, anak tersebut dan orang tuanya kan. Tapi kayak apa ya? Gue juga bingung, kayak gelang, make up. Duh, lu mau tau contoh ekstrimnya gak? In reality, ini buat orang-orang yang pro sama sistem nih. Anjay, pro sistem. In reality, ada di luar sana ya, ada stereotype bagi orang-orang lulusan madrasah, lulusan pesantren. Sorry to say, lo terima aja ya, orang-orang yang lulusan pesantren atau madrasah. Sama kok, kita semua punya stereotype kok. Mau apapun golongan elu. Tapi stereotype itu adalah orang kalau habis lulus pesantren atau madrasah, ayo tebak, apa coba? Bandelnya telat. Bandel aja. Ya orang masa pertumbuhannya, masa eksplorasi dia enggak nyobain hal-hal di luar sistem. Iya kan? Kita tahu sekolah model pesantren dan madrasah nih, apa sih bedanya?
Pesantren sama madrasah by the way itu sistem banget kan, strict banget. Kita tahu itu. Stereotipnya adalah, bukan gue yang ngomong kok, ada banyak orang yang menganggap hal itu kok. Stereotip namanya juga. Kalau bandel telat, makanya lu suka ngelihat ada anak suka makeupnya lebay, pakaiannya lebay, pergaulannya langsung wah, udah gila kali anak kuliah kayak begini gitu loh. Ya karena nggak dikasih rasa dari dulu. Jadi telat aja, semua serba telat. Sama kayak orang, ya sama aja lah udah pokoknya. Jadi gue tuh sebenarnya pro guru berpenampilan apapun, karena ya itu yang siswa lihat kan, ya itulah yang siswa lihat nanti, yang anak-anak ini lihat nanti ketika keluar dari sekolahnya dong. Realita. Jadi kalau ada orang yang bentuknya kayak gini, ada orang yang bentuk kayak gitu, udah terserah dia mau nyontoh kayak apa, terserah dia mau nyontoh yang mana, terserah dia mau ngikutin siapa. Kita nggak bisa nih ya, kita nggak bisa berharap anak ini punya satu contoh doang dalam hidupnya, nggak bisa. Anak ini harus punya satu contoh, terus dia ikutin. Entah ini tuh bisa tokoh siapapun, band, musisi, bebas. Kakaknya dia, abangnya dia contoh, dia cobain. Dia nggak nyaman, dia cari lagi. Dia nggak nyaman, dia cari lagi. Begitu terus sampai kita umur 30-40 juga masih ngelakuin itu kan. Gila nih bapak ini nih, bapak satu ini nih, idola saya banget nih. Saya banyak dapat ilmu dari dia nih. Ketika dijalanin ternyata nggak works di dia, terus dia cari sosok lain. Ya elah, harusnya ya anak tuh udah dari kecil. Nah kemudian argumen temen gue tadi ya, anak itu apa istilahnya ya, belum cukup kapasitas otaknya untuk menerima data sebanyak itu. Nah ini makanya argumentasinya di sini. Sekarang apa ya, kita berpikir makro coba. Ini anak Indonesia menerima data 100 MB, terus anak Ukraina dengan umur yang sama menerima data 1 terabyte. Terus dewasanya menjadi kualitas manusia yang berbeda. Misalnya yang sana lebih oke, yang sini lebih. Ya berarti penting data itu. Terima aja, telan aja. Udahlah, silakan tulis argumen kalian di bawah. Kita udah mau nyampe. Bye-bye semuanya.